Oke, oke, sebentar saya share screen dulu ya. Oke, baik teman-teman semua, di dalam di waktu yang mungkin cuma sejam ke depan ya, saya coba akan memaparkan apa itu Cortex dan apa perubahan dari eh, aplikasi perpajakan yang lama gitu. Jadi Cortex ini adalah eh, oke, sorry, sebelumnya mungkin akan ada disclaimer dulu ya. Maksudnya gini, eh, apa yang saya sampaikan ini kemungkinan bisa berubah sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem dari Cortex itu sendiri. Karena memang Cortex ini seharusnya itu DJP udah memberlakukan per 1 Juli. Tapi karena mungkin ada sesuatu hal atau sistem yang belum siap, jadi mundur untuk aplikasinya, untuk penerapannya. Oke. Jadi Cortex itu adalah suatu sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna dan bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Jadi sebelumnya untuk pembayaran, pelaporan, dan juga edukasi yang lainnya itu berbeda-beda aplikasi. Ada untuk lapor SPT masa itu lewat DJP online, untuk bayar juga di DJP online. Nah, sedangkan e-faktur dan pelaporan e-faktur itu berbeda websitenya. Nah, mulai nanti yang akan diterapkan sama pemerintah sama DJP itu akan terintegrasi hanya satu sistem yang namanya Cortex gitu. Nah, Cortex ini rencananya sesuai informasi dari DJP ya akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2025. Jadi mungkin teman-teman di sini perusahaannya ataupun mungkin WP pribadi sih enggak ya. Jadi banyak perusahaan yang sudah diundang untuk sosialisasi Cortex, penerapan Cortex ini. Kemarin sih saya melihat tuh ada KPP Pratama yang mulai gencar untuk sosialisasi Cortex ini gitu. Jadi sekali lagi rencananya Cortex ini akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2025 seperti itu ya. Oke. Lalu bagaimana sih manfaat nanti kalau misalkan Cortex ini sudah diimplementasikan, yaitu manfaatnya itu untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas. Kedua, peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, peningkatan kualitas layanan. Dan keempat, peningkatan kemampuan analisa data. Gitu ya. Nah, apa aja sih detailnya? Jadi kalau untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas, itu semua proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Jadi dalam satu sistem ya, nanti loginnya juga single single login. Jadi nggak ada kita beberapa login. Kalau sekarang kan login ini bisa untuk e-faktur berbeda, untuk DJP online berbeda, seperti itu. Jadi nantinya itu akan menjadi satu loginnya. Dan ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, seperti itu. Lalu yang kedua, dengan diberlakukannya Cortex nanti itu diharapkan ya peningkatan kepatuhan wajib pajak itu juga lebih baik gitu. Jadi kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak ini sangat diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, diharapkan juga ya dengan pemberlakuan Cortex ini ada peningkatan kualitas layanan. Layanan perpajakan menjadi lebih mudah diakses dan terintegrasi. Jadi DJP, pemerintah dalam hari ini misalkan ya Direktorat Jenderal Pajak itu investasinya lumayan besar nih untuk hal ini gitu. Jadi diharapkan nih sistemnya mudah diakses dan beberapa mungkin yang kejadian-kejadian misalkan sistemnya down atau apa itu nanti bisa diminimalisir lah seperti itu. Dan yang terakhir yaitu diharapkan ya adanya peningkatan kemampuan data analisis. Jadi dengan data perpajakan terintegrasi ini dapat
DJP mungkin dapat mengolah atau menghasilkan analisis data yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan. Nah, hal ini memang misalkan apa namanya DJP atau KPP itu akan lebih apa ya mudah mereka menganalisa karena semuanya udah tersatu sistem gitu mengenai potensi ataupun pajak yang mungkin masih bisa digali dari wajib pajak atau dari eh, perusahaan atau orang pribadi seperti itu. Oke. Nah, tampilan gambaran Cortex ini seperti ini ya rencananya nih. Jadi di sini ada username, ada password, dan juga untuk username-nya itu pakai NIK atau NPWP 16 digit. Jadi sekarang tuh mulai nanti ya, itu kan sudah nggak berlaku tuh yang NPWP untuk pribadi, jadi semua pakai NIK gitu. Lalu password pun itu akan satu aja gitu kan, nggak banyak seperti yang sekarang. Nanti tinggal pilih bahasa dan reset seperti inilah tampilannya. Gitu. Mungkin secara umum atau tampilan ini mungkin mirip-mirip lah dengan DJP online. Cuma DJP online itu kan harus ada EVIN, ada apa sih namanya? Kita harus registrasi EVIN dulu lah. Nah, nanti ke depannya ini dengan berlakunya Korsek ini, ketika kita lupa password, lupa untuk login ini, itu tinggal reset reset password aja nanti masuk ke email seperti yang lazimnya apa aplikasi yang umum ya. Kalau sekarang kan kalau kita DJP online nih, kalau kita lupa password itu harus harus ada EPIN dulu. Nah, kadang orang itu atau perusahaan atau staf di perusahaan EPIN-nya lupa juga, jadi harus datang ke KPP. Jadi makan waktu lah. Nah, nextnya ini DJP tidak memberlakukan lagi EPIN seperti itu. Jadi nanti tinggal kalau lupa password, tinggal reset aja seperti itu. Dan nanti linknya akan terkirim ke email yang sudah didaftarkan. Oke, jadi tampilannya seperti inilah untuk eh, Cortex nanti gitu. Oke. Lalu di Cortex apa aja sih yang menu-menunya atau proses bisnisnya gitu. Yang pertama itu registrasi. Lalu ada pengelolaan SPT, ada pembayaran. Yang keempat ada layanan perpajakan. Dan yang kelima ada taxpayer akun manajemen atau TAM ya. Terus yang keenam ada penegakan hukum seperti itu. Nah, kita bahas coba satu-satu ya. Mulai dari registrasi. Jadi registrasi ini di mana di Korstek nanti itu suatu proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk pendaftaran, pemutakhiran, penghapusan atau perubahan status wajib pajak serta menyediakan data atau profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan mutakhir seperti itu. Saat ini untuk apa pendaftaran wajib pajak, NPWP dan yang lain itu lewat e-registration. Nah, nantinya itu hanya ada di ada di Cortex ini. Terus ruang lingkupnya seperti inilah. Jadi pendaftaran wajib pajak tuh ada apa misalkan kita mau daftar NPWP atau penghapusan atau pencabutan NPWP, pengukuhan kena pengusaha kena pajak, perubahan data atau status wajib pajak, bahkan pendaftaran objek pajak budi dan bangunan itu nanti di Cortex ini gitu. Jadi semuanya di satu web, tidak ada lagi e-registration seperti itu. Nanti teknisnya apakah masih masih harus ke KPP atau gimana? Nah, ini sesuai informasi dari DJP akan diminimalisir lah. Semuanya udah di sistem seperti itu. Nggak perlu datang-datang ke KPP seperti itu. Kecuali mungkin ada hal-hal yang perlu diklarifikasi seperti itu. Nah, ini untuk ruang lingkup menu di pendaftaran yang ada di Cortex seperti itu. Nah, manfaat nih yang mungkin bisa diharapkan dari proses registrasi di Cortex ini adalah bisa membantu WP untuk patuh melalui kemudahan melakukan proses registrasi. Jadi kalau misalkan semuanya dipermudah, mungkin kepatuhan dari WP juga akan meningkat ya, seperti itu diharapkannya. Lalu juga memberikan kesederhanaan administrasi bagi WP. Nah, ini udah berlaku bahwa NIK sebagai NPWP OP. Nah, akan berlaku penuh nanti 1 Januari bahwa NPWP yang lama, NPWP 15 digit itu untuk orang pribadi itu sudah tidak bisa dipakai, jadinya pakai NIK seperti itu.
lalu meningkatkan validitas dan integrasi data. Dan untuk perusahaan itu nantinya satu NPWP untuk satu entitas. Kalau sekarang perusahaan yang besar yang punya cabang di berbagai kota atau di berbagai daerah itu ada NPWP cabang. Nah, nanti per 1 Januari 2025 itu sudah tidak berlaku untuk NPWP cabang. Berlakunya hanya NITKU, nomor induk transaksi kegiatan usaha. Ah, jadi semua pembayaran, semua pelaporan itu akan di pusat dan satu NPWP seperti itu. Jadi memang nggak ribet lah jadinya. Terus memudahkan juga nih WP berinteraksi dengan sistem digital melalui penggunaan digital access. Jadi diharapkan dengan registrasi ini, dengan proses pemberlakuan registrasi di Cortex, itu hanya satu, aksesnya hanya satu, jadi lebih mudah lah seperti itu. Nah, itu untuk menu yang pertama di Cortex yaitu registrasi. Yang kedua, ada di Cortex ini yaitu pengelolaan atau pelaporan SPT. Nah, di mungkin teman-teman ya bagi yang sudah terbiasa melaporkan SPT, itu kan memang sekarang memang semuanya sudah online. Tapi masih belum beberapa masih ada beberapa website seperti itu ya. Contoh untuk pelaporan e-Bupot PPh 21, e-Bupot PPh unifikasi 4 ayat 223, lalu SPTOP, SPT Badan itu di DJP online pelaporannya ya, gitu kan sekarang ini. Lalu untuk e-faktur atau SPT PPN itu berbeda webnya, ada di SPT PPN. Nah, nantinya itu semua tergabung di Cortex ini. Nanti akan saya coba lebih detail mengenai SPT PPN ya, karena mungkin kalau yang e-Bupot atau SPTOP itu kan teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu di sini yang terbiasa melapor itu pasti sudah nggak asing lah. Tapi yang paling baru itu adalah bahwa e-faktur dan pembuatan faktur pajak dan juga pelaporan SPT-nya itu nanti di Cortex gitu, seperti itu. Jadi tujuan supaya diperbaharui ini ya supaya efisien ya dalam penyampaian SPT. Terus juga memberikan kemudahan kepada WP dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPT. Tidak ada berbagai website, hanya ada satu website itu pastinya mempermudah lah untuk wajib pajak melaporkan SPT-nya seperti itu. Nah ini apa aja sih di pelaporan SPT di menu Cortex ini? SPT masa PPN. Nah, SPT masa PPN atau pembuatan faktur pajak, sebelumnya kan kita ada dua aplikasi lah ya. Yang pertama itu e-faktur, sarana untuk membuat faktur pajak, baik itu pajak keluaran dan nanti untuk pajak masukannya juga kita harus kreditkan melalui proses aplikasi e-faktur itu, dan e-faktur itu tertanam di masing-masing PC si wajib pajak. Nah, nanti nextnya untuk Cortex ini pembuatan faktur pajak hanya ada di Cortex aja gitu. Jadi kayak kayak sekarang e-Bupot gitu ya. Jadi tidak tidak ada terinstal di komputer masing-masing wajib pajak, tapi itu bakal ada di Cortex ini di web gitu. Base-nya web gitu. Jadi nomor seri pun itu kita nggak perlu minta-minta nomor seri karena nanti akan otomatis ketika kita create faktur pajak di Cortex ini akan auto generate nomor seri faktur pajaknya. Persis kayak nomor bukti potong di e-Bupot. Mungkin teman-teman kalau yang terbiasa bikin e-Bupot, nomornya kan akan otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu lagi minta-minta nomor seri atau apa ya kalau kita tiba-tiba nomor serinya habis, itu kan pasti biasanya teman-teman atau wajib pajak tuh kelimpungan nih. Kita misalkan mau bikin faktur pajak banyak, tanggalnya misalkan tanggalnya apa tanggal kemarin misalkan ya atau 2 hari yang lalu, tapi kita baru minta nomor seri hari ini karena habis gitu, karena kita nggak ada kontrol tiba-tiba harus bikin faktur pajak banyak dan tanggalnya tanggal kemarin misalkan. Nah itu nggak bisa tuh kalau yang pakai aplikasi yang sekarang. Kita harus minta nomor seri dulu dan ketika minta nomor serinya sekarang ya otomatis kita nggak bisa backdate ke belakang untuk pemakaian nomor seri faktur pajak itu.
Nah, ini tidak akan terjadi nextnya karena nomor seri itu akan auto generate. Kita nggak perlu minta-minta lagi nomor seri faktur pajak gitu. Lalu yang berikutnya kompensasi pajak masukan ini dari masa sebelumnya akan otomatis dan memang yang sekarang terjadi sudah otomatis. Nantinya itu kan mungkin lebih lebih bagus lagi sistemnya. Lalu pemungutan PPN oleh pemungut PPN yang terintegrasi dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan. Jadi kalau misalkan untuk rekanan pemerintah atau yang kode-kodenya misalnya 03 itu juga eh, akan terintegrasi lah sistemnya hanya satu di e-faktur ini. Sorry, di Cortex ini nggak ada lagi e-faktur. Nah, terus yang paling baru adalah PPN masukan yang dikreditkan itu hanya bisa di bulan yang bersangkutan dikreditkannya. Kalau dulu itu 3 bulan masih bisa kita pakai. Kalau sekarang itu kalau nantinya sorry dengan berlakunya Cortex ini, menurut informasi dari DJP ini tidak berlaku lagi 3 bulan gitu. Nah untuk aturannya sendiri, menurut informasi dari DJP juga ini akan diperbaharui untuk pengkreditan pajak masukan ini. Nah, ini mungkin yang paling baru ya. Jadi kalau misalkan kita terima faktur pajak dari lawan transaksi, tanggalnya itu Agustus, ya, maka itu hanya bisa dikreditkan di Agustus gitu. Tidak bisa di September, Oktober, November. Kalau dulu tuh bisa 3 bulan tuh. Tapi kalau nanti dengan berlakunya Kortek itu hanya 1 bulan, hanya bisa dikreditkan di Agustus. Lalu gimana apa sih namanya mekanismenya gitu. Jadi ketika kita untuk pelaporan SPT itu nanti akan muncul di Cortex itu menu sama mungkin ya sekarang Prepulet, tapi Prepuletnya ini Prepulet pajak masukannya ini adanya di Cortex akan muncul nomor-nomor seri atau faktur pajak masukan yang sudah diterbitkan ke kita. Nah, kita langsung saja itu dipilih aja untuk dikreditkan. Lalu bagaimana misalkan kalau si apa ada pembetulan dari si vendor atau si apa lawan transaksi kita, ya kita juga berarti harus pembetulan SPT. Intinya, menurut informasi dari DJP bahwa faktur pajak masukan itu hanya bisa dikreditkan di bulan yang sama, tidak bisa tidak ke 3 bulan ke depan. Nah, ini lagi-lagi ini disclaimer dari saya karena sesuatu atau segala sesuatunya ini pasti ada kemungkinan berubah. Tapi informasi yang sekarang diterima bahwa PM itu pajak masukan itu hanya untuk 1 bulan aja. Jadi di bulan yang sama. Nanti aturannya katanya menyusul diterbitkan atau dibuat oleh DJP seperti itu. Nah, untuk PPA satu itu cabang tidak perlu lapor, hanya lapor di pusat. Nextnya, jadi untuk 1 Januari nanti SPT masa PPA Pasal 21 itu hanya pusat yang lapor gitu. Cabang tidak perlu lapor gitu. Dan ini ada di Cortex menunya. Terus yang ketiga, SPT masa PPH unifikasi ini juga yang mungkin belum terjadi sekarang adalah bukti potong yang di-create sama lawan itu akan otomatis kita bisa lihat, kita bisa apa namanya identifikasi lah. Kalau dulu atau kalau yang sekarang ya sebelum berlakunya Cortex ya, itu kan kita minta ketika kita dipotong sama lawan transaksi, kalau kita nggak minta, rata-rata lawan transaksi kita itu nggak ngasih gitu, si customer kita tuh nggak ngasih gitu. Nah kadang kita lupa nih bahwa kita udah dipotong. Nah nanti nextnya nih untuk bukti potong ini akan otomatis bisa kelihatan di Cortex ini. Jadi kita kita nggak perlu lagi minta-minta sama klien atau sama customer karena ketika mereka potong akan ada kelihatan di Cortex kita gitu. Begitupun kalau misalkan ada pembetulan atau pembatalan bukti potong itu juga akan ada notifikasi. Informasinya seperti itu bahwa dengan berlakunya Cortex ini di SPT masa PP unifikasi, bukti potong itu akan ada notifikasi ke kita apabila ada pembetulan atau perubahan bukti potong dari customer seperti itu. Ini untuk SPT masa PP unifikasi dan eh, apa namanya? Semua ini ya, PP unifikasi kan ada 23, 4 ayat 2, pasal 22
atau 26 itu akan semuanya tergabung di Cortex gitu. Oke. Nah, berikutnya SPT badan. Ini juga hal yang baru ya nanti di Cortex karena sekarang ini SPT badan kan kita bikinnya itu sorry apa namanya buatnya atau downloadnya e-form ya, bentuknya e-form kan kalau sekarang ya. Itu di DJP online. Nah, nantinya kita nggak perlu download apa namanya e-form lagi. Kita cukup mengisi di Cortex itu. Mungkin sama dengan e-filing ya untuk SPTOP. Nah, SPT badan akan muncul menunya di Cortex. Jadi kita nggak perlu download dalam bentuk PDF gitu yang e-form itu. Jadi kita ngisinya langsung di SPT badan. Nah, di SPT badan ini nanti apa namanya akan pola apa sih syarat ataupun laporan laba ruginya itu juga akan tersedia formatnya sudah terstandarisasi dan terintegrasi seperti itu. Dan bukti potong yang diterbitkan lawan, ya yang tadi saya infokan pas PP Unifikasi tadi, akan muncul. Jadi kita nggak perlu lagi apa namanya pakai input manual atau mekanisme impor CSP nggak perlu lagi karena semuanya akan muncul di Cortex ini. Ketika kita membuat SPT badan, kredit pajaknya atau PPh yang sudah dipotong sama lawan itu akan muncul gitu. Jadi nggak habis waktu kita untuk menginput di e-form. Kalau sekarang kan e-form kita harus nginput satu-satu atau pakai mekanisme impor ya. Bentuknya CSP kita impor gitu kan. Nah kalau nanti nextnya itu akan otomatis muncul di Cortex atau di menu SPT badan Cortex gitu. Seperti itu ya untuk SPT badan. Ini ini merupakan menurut saya sih terobosan ya karena memang selama ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan ketika mau SPT badan itu sibuk kita susah sekali minta kredit pajak ini ke lawan gitu. Jadi dengan adanya sistem yang sudah terintegrasi ini, hal-hal yang tadi tuh bisa hilang lah, kendala-kendala yang tadi bisa hilang. Jadi kita pun bisa cepat untuk melaporkan SPT badan seperti itu. Nah, terus yang kelima SPTOP. SPTOP juga ini menurut informasi dari DJP akan hanya ada satu jenis SPT. Kalau sekarang kan SPTOP ada SPT 1770 SS sangat sederhana, ada SPT 1770 sederhana S ya, ada juga SPT 1770 aja gitu tanpa S atau SS. Nanti nextnya itu hanya ada satu jenis SPT dan ini pun menunya di Cortex itu tidak perlu ada download-download atau seperti e-form lah yang nggak perlu di-download. Jadi muncul menunya di SPTOP. Tampilannya seperti apa? Tampilannya itu mungkin teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Oke, jadi gambarannya ya, ini gambaran mudah-mudahan tidak berubah nextnya ya. Jadi ini seperti inilah SPTOP. Kita misalkan ada tahun pajaknya, ada periodenya, normal, terus sumber penghasilan di sini employee, lalu metode pembukuannya bisa pencatatan tinggal dipilih gitu kan. Terus ini ada identitas apa namanya, nama si WP tadi. Terus di sini tidak ada ya, tidak ada apa sih namanya bentuk-bentuk SPT 1770, S atau SS gitu. Jadi hanya satu SPT. Bentukannya seperti ini. Oke, terus di sini nanti ada kurang bayarnya berapa. Kalau memang kurang bayar atau nihil, bisa tertera di sini nihil. Ini untuk SPT induknya seperti ini. Tuh. Jadi tidak tidak apa namanya harus kita download dalam bentuk e-form. Jadi munculnya seperti ini. Ini gambaran contoh untuk SPT tahunan orang pribadi. Dan lagi-lagi ini disclaimer-nya, mudah-mudahan ini nggak berubah. Jadi saya informasi ini saya dapatkan dari DJP seperti itu. Oke, selanjutnya kita balik ke ini apa namanya? Tadi kan di menu Cortex itu selain tadi registrasi, lalu pembuatan atau pelaporan SPT, ada juga pembayaran. Nah, di Cortex ini untuk bayar kan kita bisa bikin kode billing. Biasa ya di DJP online bikin kode billing. Nah, kode billing ini nanti ada bisa multi akun
dan juga ada akun deposit pajak. Dan juga kode billing nanti itu akan otomatis. Jadi contoh seperti ini ya. Misalkan kita buat SPT masa PPN atau e-Bupot pasal 21 misalkan. Ketika kita create SPT itu muncul kurang bayarnya berapa seperti itu ya. Nah, ketika muncul kurang bayar berapa, di situ sudah ada menu kode billingnya, tinggal kita klik create kode billing. Jadi di situ akan muncul kode MAP-nya, nilainya, tahun masa pajak atau tahun pajaknya gitu. Jadi ini akan meminimalisir kesalahan pembuatan kode billing gitu. Kalau kita ada kesalahan pembuatan kode billing dan sudah terlanjur dibayar, maka kita harus melakukan PBK, pemindah bukuan. Nah, nanti nextnya untuk kesalahan-kesalahan tadi seperti apa pembuatan masa pajaknya atau kesalahan di angkanya itu akan hilang karena ketika kita create SPT sebelum dibayar itu akan muncul kode billing otomatis gitu. Jadi akan muncul di SPT itu gitu, PPN entah itu 21 atau unifikasi gitu akan muncul dan kita tinggal apa namanya kode billingnya itu tinggal kita bayar ke kas negara dan ketika sudah terbayar akan otomatis SPT itu terlapor. Jadi kita nggak perlu klik-klik lagi SPT harus disubmit lapor SPT masukin kode token apa itu nggak ada lagi nanti nextnya. Jadi cukup ketika itu sudah misalkan sudah muncul kurang bayarnya dan kita udah yakin kurang bayarnya sebesar itu tinggal klik create kode billing nanti kode billing itu muncul NTPN kita tinggal bayar ke bank. Nah itu akan otomatis terlapor ketika sudah connect antara NTPN yang muncul di bank dengan Cortex ini itu yang terbarunya dan menurut saya sih ini bagus juga terobosan gitu ya. Jadi akan memudahkan kita lah, nggak perlu klik-klik. Kita kan kadang suka lupa tuh. Setelah bayar, harusnya kan langsung dilapor tuh. Nah, kita lupa nggak lapor gitu. Nah, ini nextnya itu kita apa akan nggak ada tuh kayak tadi tuh kesalahan yang tadi ketika kita sudah apa namanya eh, create SPT dan juga ada kurang bayarnya, lalu create billing, billing itu sudah dibayar ke bank, nah itu akan otomatis terlapor ketika sudah terbayar gitu. Oke, itu yang terbaru ya dari Cortex ini. Nah, eh, kalau itu kan tadi billingnya billing untuk ini ya, billing untuk SPT. Lalu gimana kalau billing untuk misalkan kita terima STP? Nah, ini contoh kode billingnya seperti ini ya. Sebentar saya lihat. Nah, ini dia. Akan berbeda dengan yang sebelumnya kode billingnya. Kalau yang sekarang ini kode billingnya akan muncul besar nih di depan di halaman di paling atas di depan. Jadi kita kalau sekarang kan di bawah ya kode billing nih mis kayak gini aktif sampai dengan berapa. Nah, sorry, untuk aktivasi atau masa berlaku kode billing ini, kalau sekarang kan 30 hari. Nah, kemarin em, yang saya dapatkan dari informasi dari DJP, kode billing ini ternyata berlakunya bakal seminggu, 7 hari gitu. Jadi kalau 7 hari itu nggak terbayar, ya kita create kode billing lagi seperti itu. Nah, kode billingnya gambarannya seperti ini ya. Jadi di atas ini muncul besar nih kode billingnya ya. Kita apa namanya nggak kemungkinan kesalahan ininya kecil gitu kan kalau kemarin kan kode billingnya di bawah nih kayak gini nah sekarang di atas nih udah muncul besar seperti ini. Nah, ini untuk kode billing apa namanya bisa untuk pembayaran STP atau juga SPT gitu ini yang nanti kita bisa bawa ke bank dan informasi dari DJP juga kode billing ini akan kemungkinan akan terintegrasi dengan bank kita gitu ya kalau misalkan kita ada internet banking itu akan ada settingan supaya nyambung ke Cortex gitu. Jadi kita nggak perlu lagi apa namanya buka-buka atau apa harus ke bank ya. Kalau kita punya internet banking langsung di situ di Cortex itu bisa langsung nyambung ke internet banking kita gitu. Informasi seperti itu dan mudah-mudahan ini berlaku jadi supaya bisa memudahkan ya. Gitu. Dan selain itu di menu pembayar ini kita juga akan ada akun deposit pajak. Jadi deposit ini ada seperti mungkin kayak GoPay ya atau apa ya yang sekarang sistem-sistem pembayaran itu. Jadi
kita ada nomornya dan itu kita bisa kalau kita misalkan pengen pengen supaya apa namanya nggak telat-telat atau nggak terlambat bayar, kalau kita punya uang lebih ya, itu taruh aja di deposit pajak. Jadi ketika ada bulan depan kita kurang bayar, bisa kita ngambil dari situ. Gitu. Meskipun mungkin eh, apa ya ini agak ini ya kemungkinan perusahaan atau orang pribadi mungkin agak keberatan kalau naruh di sini ya. Tapi ini salah salah satu sarana dari DJP bahwa supaya kita nggak terlambat lapor, terlambat bayar. Jadi kita menyimpan uang di deposit pajak ini. Nanti kalau kita ada kurang bayar SPT masa atau tahunan, bisa ngambil dari sini kalau misalkan kas kita atau kondisi keuangan kita lagi nggak bagus seperti itu. Jadi namanya ada akun deposit pajak. Oke, oke. Jadi ini ya. Jadi tadi yang saya sampaikan pembuatan kode billing ini akan disederhanakan dan dimudahkan proses pembayaran pajaknya. Kode billing ini bisa dari draft SPT yang tadi saya sampaikan. Jadi draft SPT udah ketahuan berapa angkanya gitu kan. Terus dari daftar tagihan kalau misalkan itu STP gitu ya. Atau selain dari SPT atau daftar tagihan gitu. Jadi semuanya insya Allah dimudahkan lah mungkin sama DJP dan kita berharap juga sistemnya mungkin bisa bagus jadi nggak down atau apa seperti itu. Oke, selanjutnya setelah tadi tahapan apa ada menu kode billing, selanjutnya ada layanan perpajakan. Nah, layanan perpajakan di sini ada layanan edukasi, interaktif atau layanan administratif seperti itu. Nah, tiga layanan ini, layanan edukasi merupakan layanan bagi WP untuk dapat pengetahuan perpajakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, atau pendampingan oleh kantor pajak melalui ada menu di situ klik call and counter seperti itu. Ada juga layanan interaktif, layanan administratif. Jadi semuanya ini ada di satu aplikasi Cortex itu. Jadi teman-teman atau wajib pajak mungkin apa namanya kalau butuh misalkan pengetahuan atau kegiatan penyuluhan atau pelatihan itu kita bisa lihat di layanan atau di menu-menu di Cortex itu. Nah, nanti teknisnya seperti apa, mungkin ada update lagi dari DJP nanti seperti apa gitu ya. Oke, selain yang tadi ada juga teks akun manajemen. Nah, di sini teks akun manajemen ini menampilkan informasi profil kita, lalu apa ya misalkan kita ada STP atau apa itu akan muncul juga di sini. Ada proses-proses perpajakan yang belum beres itu akan muncul di teks akun manajemen kita atau di TAM ini. Contoh, misalkan eh, untuk melihat profil atau riwayat SPT kita bisa lihat di sini. Lalu melihat deposit atau melihat daftar hutang, melihat apa namanya STP yang belum belum kode billing yang belum aktif apa sorry udah nggak aktif atau yang masih aktif itu kita bisa lihat di menu TAM ini teks akun manajemen seperti itu. Di sini diharapkan ya dengan adanya seperti ini kita nggak perlu lagi nih datang-datang ke KPP untuk tahu hutang pajak atau untuk misalkan ada surat-surat SP2DK, ada surat himbauan, surat-surat apalah misalkan ya dari DJP karena akan muncul di Cortex ini dibentuk dalam notifikasi gitu akan informasi kayak mungkin kalau yang sekarang di atas tuh ada kayak gini ya chat gini ada merah begini ada notifikasi dari DJP. Nah, kita bisa lihat tiap hari tuh di situ apakah ada SP2DK kah atau ada apa gitu. Jadi kita kemungkinan untuk merespon itu bisa lebih cepat gitu. Kalau sekarang kan mungkin kalau kita apa namanya nggak kenal orang AR-nya bisa jadi surat itu yang dikirim ke kita. Nah, kadang di kita nggak terima karena mungkin bisa keselip di mana atau di kurirnya ada masalah. Tiba-tiba misalkan kita udah terima surat lama nih, tapi nggak ada teguran lah dari AR, teguran lah dari penagihan gitu. Nah, hal ini kemungkinan besar tidak akan terjadi karena nanti segala macam surat-surat atau notifikasi seperti itu akan muncul di Cortex gitu ya.
Terus di Cortex ini juga apa di menu TAM ini kita akan tahu nih buku besar wajib pajak. Maksudnya buku besar itu daftar hutang kita di posisi kredit misalkan dan deposit pajak kita di sisi debit atau posisi uang kita yang lebih misalkan kita ada lebih bayar entah itu lebih bayar SPT PPN atau ada kesalahan pembayaran di EBUPOT akan ada muncul di menu ini, di menu TAM ini. Ada buku besarnya lah, ada tampilannya di situ. Tuh. Jadi ini akan memudahkan kita eh, melihat segala segala apa namanya kondisi perpajakan perusahaan. Gitu. Menurut saya ini bagus ya, terutama tadi yang masalah apa namanya SP2DK atau surat-surat himbauan. Kadang kita nggak terima tuh suratnya karena dikirim lewat pos. Nah, ini dengan adanya ini bisa jadi terminimalisir lah. Kita bisa melihat itu di Cortex. Ada surat, ada himbauan, itu kita bisa lihat. Ada STP. Jadi kita nggak perlu lagi tuh minta rekap-rekap hutang pajak ke mana, ke AR atau ke bagian penagihan. Kita tinggal lihat aja di Cortex ini seperti itu. Nah, yang terakhir ini penegakan hukum ya. Nah, jadi segala proses penegakan hukum di bidang perpajakan seperti pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penagihan pajak, permohonan, blokir atau penjemputan sita, ini juga akan muncul di Cortex ini gitu. Notifikasi lah dimulainya saat bukti permulaan, korespondensinya apa semua akan muncul di sini. Jadi dengan adanya ini kemungkinan apa meminimalisir kontak kita dengan petugas pajak gitu. Meskipun mungkin pastilah kita ada beberapa waktu harus bertemu dengan mereka karena misalkan tidak untuk menjelaskan lebih detail lah seperti itu. Oke, jadi teman-teman gambaran umum korteks ini seperti ini. Nah, yang paling krusial atau paling baru menurut saya sih yang tadi ya, yang e-faktur karena e-faktur itu sebelumnya kan nggak ada di menu DJP online. Ada menu adanya itu kita harus install di laptop atau di PC kita. Nah, dengan Cortex ini itu semua akan ada di Cortex e-faktur itu. Nah, ini sebentar saya akan kasih lihat ya atau menu mengenai e-faktur ya, pembuatan faktur pajak. Ini terlihat ya teman-teman ya. Terlihat Put? Oke. Jadi ini di sini ini hanya gambaran sekilas aja ya karena memang lagi-lagi nanti mungkin teman-teman untuk lebih detailnya akan dapat sosialisasi atau apalah dari DJP ya dari KPP. Nah ini gambaran umumnya aja sih seperti inilah menu yang ada di Cortex terkait kita cara membuat faktur pajak keluaran seperti itu. Oke jadi caranya adalah ataupun bentuknya oke seperti ini. Nah, seperti inilah ini ya gambaran atau tampilan menu faktur pajak keluaran di Cortex ya. Di sini ada kita pilihnya menu e-tax invoice. Nanti di sini ada taxpayer 360 overview ya. Di sini ada nama kita, ada TIN. TIN itu maksudnya NPWP ya. Ada status NPWP-nya, terus apa alamatnya, terus nama KPP kita akan muncul di sini. Oke. Terus kita gimana cara membuat faktur pajak keluaran? Nah, ini seperti ini tampilannya. Oke, tinggal kita menu tadi klik e-tax invoice, lalu pilih output tax ya. Di sini ada output tax atau pajak keluaran. Nanti untuk yang tadi sampaikan nomor seri akan kita kelihatan nih. Setelah muncul, setelah kita klik output tax, itu seperti ini, create output invoice. Jadi pajak keluaran lah ya. Nanti mungkin untuk bahasa ini ada settingannya, ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini kebetulan contoh di sini pakai bahasa Inggris ya. Oke. Jadi ada menu create output invoice atau pajak keluaran, PPN keluaran ya. Lalu di sini akan muncul pilih kode transaksi PPN. Nah, ini kita pilih nih apakah kita transaksinya atau mengeluarkan PPN-nya itu ke apa WP biasa ya
bukan pemerintah atau bukan DPP nilai lain, tinggal kita pilih misalkan ini 01 misalkan ya. Oke. Ya. Nah, di sini ada tinggal pilih tadi kalau kita ke pemungut biasa itu 01, kalau ke pemerintahan 02, atau ke pemerintahan selain selain pemerintah ya, pemungut selain pemerintah itu 03, atau dan lainnya ke bawah nanti ada pilihan. Tinggal pilih di situ, terus nanti tanggalnya dan alamatnya itu akan kita apa namanya pilih juga gitu. Terus setelah itu isi tanggal faktur pajak, isian ini akan menentukan masa pajak secara otomatis. Jadi ya sama lah mungkin kayak di faktur biasa ya. Cuma ini munculnya menunya ada di Cortex. Ketika kita pilih tanggal, itu akan otomatis ini terlapornya di masa apa seperti itu. Ya contoh ini misalkan Juni ya periodenya pasti Juni, tanggalnya Juni, masanya Juni juga gitu. Nah terus di sini ada tanggal ini yang tadi ya tanggalnya kita pilih terus nanti contoh Juni ini 10 Juni di sini akan periodnya masa Juni otomatis gitu. Terus tinnya, nah ini tin lawan kita nih, maksudnya tin itu NPWP ya, NPWP lawan kita. Jadi kita tinggal masukkan NPWP 16 digit nanti ya, bukan 15 lagi, NPWP 16 digit yang ada nolnya di depan. Nah itu nanti akan otomatis lawan transaksi kita terisi gitu. Jadi kita nggak perlu nih kalau dulu kan atau sekarang ya di faktur itu kan kita harus impor lawan transaksi, ya kan? Impor impor lawan transaksi baru kita bisa munculin tuh di menu faktur pajak keluaran. Kalau nanti itu tinggal kita masukin aja ininya NPWP-nya, NPWP 16 digit. Nanti akan otomatis lah namanya, alamatnya akan terisi. Jadi kita nggak akan ada kesalahan, salah alamat atau harus ngisi lama lawan transaksi yang di menu e-faktur itu kan harus di NPWP-nya nggak alamatnya nggak ada RT RW, sedangkan di menu e-fakturnya kan yang sekarang terjadi nih ketika kita input lawan transaksi harus terisi tuh bloknya RT RW-nya padahal di kita nggak tahu RT RW sama bloknya gitu kan. Nah sekarang itu nggak perlu lagi. Jadi ketika kita input TIN atau NPWP akan muncullah nama beserta alamat detailnya seperti itu. Hal ini mungkin sama lah dengan EbuPot ya, teman-teman bagi yang sudah terbiasa EbuPot, nggak asing lah dengan tampilan seperti ini. Jangan ya dia. Oke, nah, ini data lawan transaksi akan otomatis. Nah, selanjutnya kita akan menginput deskripsi tagihan kita gitu ya. Nah, tinggal dipilih aja di sini add transaction ya, add transaction. Terus apa namanya? Nanti kita input di sini barang atau jasa gitu kan, tinggal pilih detail transaksinya, terus unit price-nya, harganya semua akan otomatis lah di sini. Kita input di sini. Terus ini juga nih ada menu download ya. Jadi kemungkinan besar nanti ada file Excel yang kita bisa download ke sini gitu. Kalau misalkan kita ada barangnya banyak yang dijual gitu ya. Nanti akan otomatis di sini. Atau kita create faktur pajak banyak, kemungkinan besar itu bisa diimpor seperti itu. Ini download kode, terus nanti untuk apa namanya unitnya berapa, terus ada unit price-nya berapa, ini tinggal diinput gitu kan. Kuantitinya seperti itu dan kalau ada diskon tinggal diklik ke diskon gitu kan. Nah, nanti kalau sudah terisi tinggal disimpan seperti itu. Setelah tersimpan, ya kita submit nih. Submit tuh maksudnya dalam kalau di faktur sekarang tuh minta approval ya gitu kan. Kalau kita udah yakin dan benar kita submit atau kalau kita belum yakin kita save draft dulu ya, kita simpan dalam bentuk draft nanti kita bisa lihat lagi. Kita review apakah udah oke atau belum gitu. Kalau sudah oke tinggal diklik submit seperti itu. Nah, terus di sini nanti akan muncul kalau sekarang mungkin kayak sertifikat elektronik ya. Nanti ada kita download, terus nanti akan muncullah di sini. Setelah itu selesailah apa namanya pembuatan faktur pajak ini gitu. Nah, ini gambaran membuat faktur pajak keluaran gitu. Nah, menu ini akan muncul nanti di Cortex dan mudah-mudahan
tidak berubah atau misalkan ada perubahan pasti ada pembaruan dari DJP seperti itu. Oke, mungkin gambaran umum untuk Cortex ya seperti ini ya. Sekali lagi ini disclaimer dari saya, ini bisa saja aturan atau menu-menu di Cortex ini berubah ya, karena yang sekarang seperti inilah tampilannya. Karena memang DJP pasti akan melakukan pembaruan sampai nanti benar-benar diberlakukan. Bahkan mungkin ketika sudah diberlakukan pun pasti akan ada update-update supaya sistem itu lebih sempurna gitu. Baik, ini sudah jam 10.49 ya. Mungkin Mbak Putri kalau ada yang mau bertanya silakan mungkin kalau ini. Hmm. Iya, di sini ada yang bertanya dari suara saya masuk nggak, Pak? Pak, Ya, suara saya masuk, Pak. masuk masuk. Ya, pertama dari Reza Sanzero, izin bertanya, Pak. Kalau di Cortex nanti, apakah juga akan ada ISPT masa PPN 117 PUT web? Ya, oke. Ya itu pasti ada ya. Jadi semua jenis SPT PPN itu akan hanya ada di Cortex gitu. Pasti ada di situ. Jadi nggak ada lagi kita harus misalkan pakai apa namanya aplikasi ataupun pakai web faktur. Jadi semuanya ada di Cortex ini seperti itu. Ya, Oke, selanjutnya. pertanyaan selanjutnya dari Miftahul Khairi. Kak, untuk bukti potong PPh unifikasi, jika case di lapangan ternyata supplier kita tidak mau dipotong PPh, biasanya saya gross up. Jika PPh unifikasi ada pre-populated PPh-nya, artinya kami sangat dirugikan karena PPh kami yang tanggung, tetapi lawan transaksi bisa kreditkan. Apakah ada solusi terkait hal tersebut? Oke. Jadi kalau misalkan ini kan sebenarnya tergantung kesepakatan ya. Kalau gross up ini memang logikanya kayak kita tuh menanggung PPh-nya gitu kan. Padahal nih kalau kalau di pembukuannya ketika kita gross up ya sebetulnya itu kita bisa bisa negosiasikan dengan siapa namanya lawan kita dengan vendor kita bahwa tolong kalau dia tidak mau dipotong invoice yang dia buat itu DPP-nya atau pokok tagihannya itu ditambahin dengan PPh yang nanti akan kita bayar ke negara. Jadi kita bisa bebankan ya itu dengan dengan PPh-nya gitu. Jadi invoice-nya mereka nih ditambahkan dengan nilai gross up tadi PPh-nya. Jadi kita nggak rugi gitu. Meskipun kita seakan-akan menanggung, tapi itu bisa menjadi biaya kita. Itu mungkin Pak. Gitu. Jadi memang solusinya kalau di awal tuh harus ada kesepakatan dulu ini gross up atau enggak. Ini mau dipotong atau enggak. Kalau nggak mau dipotong, invoice-nya mereka harus menambahkan PPh itu supaya kita ketika kita jurnal beban beban pokoknya itu ya, misalkan beban sewa atau beban apa gitu ya, itu udah termasuk PPh. Jadi kita bisa kreditkan atau kita bisa biayakan di SPT badan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Febriani Tri Ayu Pujisari. Apakah di sistem Cortex bisa multi-user? Jadi, apakah bisa ketika akun perusahaan diakses oleh beberapa orang secara bersamaan di device yang berbeda? Oke. Dari sosialisasi yang saya ikuti kemarin itu apa namanya? Untuk akun ini hanya ada satu. Cuma kemungkinan besar itu sama lah dengan DJP online ya. Jadi bisa ketika saya pakai sekarang atau saya nggak pakai, akun itu bisa di ke teman kita gitu, ke atau ke karyawan yang lain gitu. Cuma memang hanya ada satu single aja, single single passwordnya gitu. Tapi untuk pengoperasiannya itu kemungkinan besar masih bisa seperti DJP online. Jadi dipakai di oleh orang lain yang memang itu kita kenal gitu. Kayak gitu. Pertanyaan dari Juma. Saat input faktur pajak keluaran menggunakan NPWP 16 digit, sementara program di kantor tarikan data pakai NPWP 15 digit. Jika tarikan CSP di program kantor 15 digit, apakah saat impor pajak keluaran otomatis terganti NPWP 16 digit? Nah, ini pertanyaannya apakah eh, apa namanya di menu terkait menu Cortex atau e-faktur sekarang nih ya. Kalau di e-faktur yang sekarang ya, yang hari ini nih atau per sekarang lah ya, kita kan impor CSP itu untuk lawan transaksi itu pasti masih pakai NPP 15 digit. Tapi ketika itu kita impor di e-faktur dan ketika kita rilis faktur pajaknya itu akan otomatis 16 digit NPP-nya. Nah,
Nanti itu untuk e-faktur ya yang berlaku sekarang. Tapi nanti nextnya nih untuk yang Cortex itu sudah berlaku semuanya NPP 16 digit, nggak ada lagi yang 15 digit. Karena NPP 16 digit, sorry yang 15 digit itu sudah transisinya dari sekarang sampai mungkin tanggal 31 Desember. Nanti per 1 Januari itu semuanya udah 16 digit dengan ditambahkan 0 di depannya. Seperti itu. Oke, Ada lagi selanjutnya. nih. Signar ID itu harus direkturnya ya Pak yang isinya. Ya, ya sender ID itu sama seperti sertifikat elektronik ya. Mungkin yang terjadi sekarang juga kan untuk sertifikat elektronik itu pengurus ya yang datang ke kantor pajak untuk meminta sertifikat itu atau registrasi sertifikat itu. Sender ID pun sama ini pengurus. Nanti basicnya apa? Base-nya adalah NIK dari si pengurus itu gitu. Kak izin bertanya, saya BUT, KKS, non PKP. Kalau non PKP, apakah tetap ada layanan pembuatan PPN keluaran yang sebelumnya kita tidak pernah ada, kan bisa membuat e-faktur pajak? Ya. Oke, informasi terkait detailnya untuk yang BUT ini memang belum belum ada ya dari DCP. Apakah memang dari praktek ya yang saya sosialisasi yang saya ikuti itu memang contohnya untuk yang normal-normal perusahaan biasa. Untuk BUT belum ada contohnya. Tapi saya yakin sih mungkin dari DJP pasti akan mengakomodir faktur pajak yang dibuat oleh BUT tersebut gitu. Gitu ya. Jadi Mas Reja, kalau sekarang yang sosialisasi yang saya ikuti atau yang data yang saya ikuti mengenai Kortes ini memang contoh-contohnya belum ada untuk BUT, faktur pajak BUT. Tapi saya yakin nih DJP tahulah masalah ini dan dia akan kemungkinan mengakomodir seperti itu pembuatan faktur pajak oleh BUT seperti itu. Oke, selanjutnya Bud. Nggak apa-apa. Pertanyaan dari Pak Kornel. Pertama, untuk permohonan faktur pajak apakah terbatas? Oke, untuk Satu-satu. penomoran faktur pajak itu pasti tidak terbatas ya. Maksudnya nomornya itu auto generate otomatis. Jadi mau kita dalam setahun bikin 1.000 atau 10.000 faktur pajak itu akan bisa diakomodir oleh Cortex gitu. Apabila ada revisi pajak masukan, apakah otomatis berubah atau tetap harus di-retur dahulu? Nah, dari sosialisasi yang saya ikuti juga ya untuk revisi faktur pajak masukan dari lawan kita ya, itu akan otomatis muncul di menu mungkin yang sekarang prepulet itu gitu. Jadi prepulet itu apa namanya? Akan muncul nih faktur pajak pengganti. Tapi kalau retur ya retur mungkin mekanismenya sama seperti sekarang juga. Retur kan eh, retur itu kan identiknya adalah pengembalian barang, tapi nggak semuanya ya. Kalau misalkan semuanya itu mekanismenya faktur pajak pengganti. Tapi kalau retur mungkin hanya sebagian barang yang dikembalikan. Nah itu mekanisme retur itu kemungkinan besar ada di menu Cortex gitu. Oke. Nah, PPN masukan dan PPN keluaran apakah masih diperlukan berupa hard copy? Oke, nah ini sekali lagi untuk PPN masukan keluaran ini sama lah dengan sekarang ya. Sekarang pun kita bisa cetak PDF, tapi kalau misalkan kita jaga-jaga apa namanya amannya ya, ya silakan aja kalau mau di print atau di hard copy-nya di arsip gitu ya. Tapi yang pasti selama kita sudah apa terhubung dengan Cortex, data kita akan ada di web itu. Mudah-mudahan webnya ya nggak kena hack atau apa. Tapi jaga-jaga lah namanya sistem ya. Sistem sekarang pun mungkin informasi mungkin teman-teman tahu bahwa ada berita bahwa 6 juta NPWP bocor gitu kan, ada yang ngehack atau apa. Nah, jaga-jaga untuk seperti itu ya baiknya mungkin di print aja untuk arsip hard copy-nya seperti itu ya. Oke, selanjutnya. PPH 2223 muncul ketika pemberi bupot sudah buat atau harus menunggu posting SPT? Nah, ini apa namanya yang muncul itu ketika sudah diposting sama lawan transaksi, ya, gitu. Jadi kalau sekarang draft masih draft itu nggak bakal muncul di kita, gitu. Oke, Oke, kita beralih ke pertanyaan Pak Sunoto. Yang mau saya tanya,
Pak mau tanya, tadi kan ada materi tentang kalau ke depannya bakal ada ekspor data PPN yang sudah dikeluarkan. Yang mau saya tanyakan adalah apakah PB1 juga ada di DCP online dan bisa ditarik datanya tanpa harus tanya dari pihak AR-nya? PB1 maksudnya ini PB1. PB1 itu ini ya PPN apa? PB1 kan pajak daerah bukan? Tapi Iya. kalau misalkan yang Bapak maksud ini adalah apa? Ini ya PIB ya, PIB ya impor misalkan. Nah itu kan sekarang pun PIB itu kita bisa tarik tuh Pak di mana di menu web faktur ada di situ menu CSP dari PIB yang di create sama atau di mana di custom ya di imigrasi. Sorry di bea cukai. Nah, ini pun di Korsek itu akan muncul otomatis untuk data-data apa namanya PIB atau PEB akan muncul seperti itu. Kalau PEB kan kita create ya. Kalau PIB itu kan memang seperti pajak masukan itu nanti akan muncul gitu. Oke. Dari Sahmi, ketika nanti pada pengisian SPT tahunan dan setelah selesai pengisian laporan SPT tahunan, apakah bisa di-download form SPT-nya? Ya bisa, bisa. Kemudian dari Maida, apakah ada pembatasan akses? Si A hanya bisa mengakses menu e-faktur saja, sedangkan si B bisa mengakses semua menu. Nah ini ada ya. Jadi ini tergantung siapa namanya. Kemarin sih dari sosialisasi itu ketika kita create eh, apa namanya apa sih registrasi ya registrasi itu akan misalkan kita nunjuk staf siapa nih nah itu aksesnya apa-apa aja itu kalau kemarin desosialisasi ada Bu gitu ya. Oke. Dari Eza, selamat siang Kak. Kalau untuk menginput entah itu mau akan input PPh satu atau PPh tiga atau PPh dua, biasanya kan banyak. Apakah di Cortex ada layanan Oke import data dan itu importnya masih dalam format Excel atau berbeda? ya ini ada ya untuk yang Pelimpor Pelimpor untuk EBUPOT 21 atau 23. Nah bentuknya apa itu bentuknya masih Excel seperti itu dan dari sosialisasi kemarin sih ya memang masih seperti sama lah dengan EBUPOT ya karena memang kalau EBUPOT 2123 atau unifikasi kan sebetulnya sudah di web ya. Nah, ini cuma pindah aja nih dari DJP ke Cortex gitu. Oke. Dari Bu Mita, pertama, data yang sudah menggunakan NPWP 15 digit di tahun 2024 ke bawah, apakah masih bisa dipakai, Pak? Apakah akan hilang? Dan kedua, aplikasi pajak yang kita pakai sekarang setelah ada Cortex, apakah masih bisa diakses? Oke, untuk nomor satu itu NPP mas digit yang ke belakang ya itu akan otomatis jadi 16 digit. Jadi memang secara sistem berubah sendiri lah otomatis gitu ya. Terus yang kedua aplikasi pajak yang kita pakai sekarang setelah ada Cortex apakah masih sudah nggak bisa. Jadi semuanya sudah pakai menu Cortex gitu. DJP online atau web faktur itu sudah pakai menu Cortex. Apakah itu terintegrasi datanya bisa langsung ada di menu Cortex yang lama-lama ya? Nah itu kita lihat mudah-mudahan sih bisa seperti itu. Apakah ada kemungkinan nomor seri faktur pajak perusahaan kita akan sama dengan nomor faktur perusahaan lain? Nah ini sama ya dengan apa namanya e-Bupot ya. Itu kemarin sih dari yang seharusnya sih berbeda ya, tapi kemarin dari sosialisasi yang saya ikuti ini belum dijelaskan sih. Idealnya sih memang ada perbedaannya, gitu. Seperti itu. Ya. Pak, ini sudah fix PPN masukan sudah tidak bisa dikreditkan selama 3 bulan, hanya bisa Ya, dikreditkan di bulan bersangkutan. ya betul. Ini pun saya terus terang saya juga kaget dengan aturan ini ya. Tapi si orang DJP meyakinkan bahwa ini memang akan berlaku dan aturannya ini kan memang undang-undang ya 3 bulan itu. Nah kemungkinan ada aturan yang merubah itu gitu, yang menjadi hanya di 1 bulan aja bisa dikreditkannya gitu. Ya. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Di aplikasi Cortex, apakah bisa save as PDF, PPN, masukan yang Ya, akan ada di pre-populated jika telah lewat dari bulan yang bersangkutan, namun kita ingin melaporkan PPN masukan ini, apakah harus melakukan perbaikan? ya. Kalau PPN masukan itu save SPDF-nya itu sama dengan e-faktur yang sekarang itu tidak ada ya, ataupun
kalau misalkan kita mau pembetulan kan nanti muncul lagi di Prepulet itu pembetulannya, jadi akan otomatis sih. Nah, adapun apa namanya PDF-nya itu kita bisa minta ke lawan kecuali untuk yang keluaran ya gitu. Nah, mudah-mudahan sih pertanyaan ini yang terkait PDF ini di sistemnya bisa diperbarui. Jadi kita bisa save PDF, save as PDF juga ya untuk pajak masukan gitu. Oke, Ya, itu aja mungkin ya teman-teman. iya. Jangan live dulu ya, Pak. Oke, Pak. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Agus Sofyan selaku pemateri webinar hari ini. Semoga para peserta bisa menyerap ilmu dan pengetahuan yang sudah dipaparkan oleh pemateri dengan baik. Kemudian, sebagai bahan penilaian untuk setiap acara webinar Mumtaz Academy, kami meminta ulasan para peserta di Google Mumtaz Consulting Firm, di mana ulasan tersebut nantinya akan menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan e-sertifikat pada link absensi yang nanti akan saya bagikan di akhir sesi. Sebelum itu, saya akan menginformasikan bahwa Mumtaz Academy yang merupakan lembaga kursus dan pelatihan sedang membuka kelas sertifikasi privat pajak AB batch kelima yang berdurasi kurang lebih 2,5 bulan yang dimulai setiap hari Sabtu mulai tanggal 28 September 2024 nanti. Ada pilihan kelasnya yaitu online dan juga tatap muka. Dapatkan keuntungan lainnya jika menjadi peserta privat pajak di Mumtaz Academy seperti gratis pengolahan kelas privat selama 1 tahun, gratis konsultasi pajak selama 2 bulan, dan masih banyak keuntungan lainnya yang bisa kalian lihat di website kami yaitu www.join.mumtaz.academy.com. Baiklah teman-teman sekalian, seluruh rangkaian acara webinar kali ini sudah berakhir. Terima kasih kepada Bapak Agus Sofyan selaku pemateri, juga teman-teman peserta sekalian yang sudah bergabung pada webinar Mumtaz Academy hari ini. Saya selaku moderator webinar, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau kalimat yang tidak menyenangkan. Link absensinya akan saya bagikan di room chat ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Bapak Agus Sofyan juga. Terima Ya, kasih para sama-sama. Terima peserta. kasih. Assalamualaikum. Ya, Salam. linknya kalian bisa klik dulu, baru bisa di live Zoom.